Saudara, saya yakin semua yang melihat tayangan ini sudah pernah baca Alkitab. Soal seberapa sering Anda baca Alkitab itu beda-beda setiap orang. Tapi yakinkah bahwa cara saudara baca Alkitab selama ini sudah benar? Yakinkah sudah benar cara baca Alkitabnya? Malam ini saya akan ajarkan cara yang salah membaca Alkitab. Sesaat lagi. Bapak Ibu Saudara, di awal di ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu, Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Mari kita berdoa yang pertama untuk kesehatan dari jemaat GKI Sion yang pada saat ini sedang sakit. Kita juga berdoa untuk kesehatan pendeta Emeritus Ruth Ang yang pada saat ini sedang dalam kondisi sakit. Mari kita membuka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdatang kepada Tuhan pada malam hari ini, dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKI Sion yang pada malam hari ini dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Tuhan, kami juga ingat untuk hamba-Mu, Pendeta Ruth Ang. Juga kami berdoa bila Tuhan yang menolong, Engkau yang memberikan jamahan tangan Tuhan untuk sakit di tubuhnya. Kami berdoa bila Tuhan semoga semua pengobatan yang ada, semua perawatan melalui dokter dan rumah sakit, kami berdoa bila Tuhan yang memberkati semuanya. Apapun yang masuk dalam tubuhnya, Tuhan pakai untuk menjadi alat kesembuhan, alat pemulihan dari Tuhan. Kami juga ingat jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin terbaring di tempat tidur, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa bila Tuhan juga memberikan belas kasihan Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan pemulihan melalui semua hal, perawatan, makanan, minuman, dan istirahat. Kami berdoa bila Tuhan pakai semuanya itu untuk mempercepat kesembuhan, mempercepat pemulihan dari jemaat Tuhan. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia. Dalam kondisi mungkin ekonomi, dalam kondisi pemerintahan, keamanan. Kita berdoa bila Tuhan yang memberikan campur tangan Tuhan di dalam semua hal dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Kita berdoa untuk presiden, pemimpin-pemimpin yang tertinggi di negara kita, sampai yang paling rendah. Mari kita membuka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan di dalam usianya yang ke-75 tahun ini. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan boleh anugerahkan berikan kepada bangsa kami. Kami berdoa untuk kondisi pada saat ini, khususnya di tengah-tengah situasi yang tidak baik, situasi pandemi dari COVID-19, dalam kondisi perekonomian yang mungkin kurang baik pada saat ini. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang menurun secara perekonomian. Tuhan, kami berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan dalam setiap kebijakan yang pemerintah ambil. Biarlah di situ ada campur tangan Tuhan, campur tangan kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa dari presiden Tuhan sampai pemerintahan yang paling rendah. Kami berdoa bila Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan, memberikan pertolongan dari Tuhan. Semuanya membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, bagi kami semua yang tinggal di Indonesia ini.
Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita yang terakhir, kita akan berdoa untuk kondisi dari setiap jemaat dan di dalam pergumulan mereka masing-masing. Mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit, kesehatan. Ada yang bergumul dengan perekonomian, kondisi ekonomi keluarganya. Ada yang bergumul mungkin dengan relasi, entah itu suami istri, atau anak orang tua, atau mertua menantu, atau antara saudara kandung, sedang bergumul di dalam relasi mereka. Mari kita berdoa, membuka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKI Sion yang pada saat ini sedang bergumul dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam keluarga mereka masing-masing, dalam diri mereka masing-masing. Mungkin ada yang bergumul tentang kondisi kesehatan mereka, sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Ada yang bergumul tentang kondisi perekonomian dari mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk kalau mereka ada bergumul dalam kondisi relasi mereka dengan sesama, relasi dengan keluarga, relasi antara suami dan istri. Ada pergumulan di antara relasi orang tua dan anak, mertua dan menantu. Tuhan, kami berdoa untuk jalan keluar yang Tuhan boleh sediakan untuk semua pergumulan ini. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Untuk yang punya pergumulan-pergumulan dalam perekonomian, kami berdoa mohon Tuhan yang memberkati. Ada pintu jalan keluar untuk Tuhan membuka jalan pintu keluar untuk mereka boleh menerima berkat Tuhan. Semua kecukupan Tuhan yang berikan, semua kebutuhan Tuhan yang memberikan dan mencukupkan khusus untuk keluarga dari jemaat-Mu ini. Tuhan, terima kasih. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan membahas suatu topik, yaitu cara salah baca Alkitab. Cara salah baca Alkitab. Nah Saudara, cara salah baca Alkitab itu ada beberapa bentuk. Tapi pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu yang paling penting dari beberapa cara yang salah itu. Nanti minggu ke depan saya akan membahas lebih lanjut lagi dengan cara-cara yang lain. Tapi malam ini kita akan melihat satu cara salah baca Alkitab, yaitu dengan cara mengabaikan konteks. Mengabaikan konteks. Apa maksudnya konteks? Saudara, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Arti yang kedua di kamus adalah situasi yang ada hubungannya dengan sebuah kejadian atau suatu kejadian. Ini di konteks, saudara. Waktu kita mengabaikan konteks, waktu baca Alkitab, maka kita sedang baca Alkitab dengan cara yang salah. Nah, saudara, kita mengabaikan konteks, ya, itu cara baca yang salah. Ada dua jenis konteks malam ini yang saya akan ajak kita untuk lihat sama-sama. Dua jenis konteks yang paling sering orang lakukan, yang diabaikan oleh orang waktu baca Alkitab. Yang pertama adalah konteks sejarah dan budaya. Kedua, konteks seluruh Alkitab. Terus saya ulangi lagi. Yang sering diabaikan oleh kita waktu baca Alkitab adalah satu konteks sejarah dan budaya. Yang kedua adalah konteks seluruh Alkitab. Sekarang kita akan masuk ke dalam mengabaikan konteks sejarah dan budaya. Nah, saudara, apa itu konteks sejarah dan budaya? Ini adalah konteks yang mencakup latar belakang kebudayaan, adat istiadat pada waktu itu, bahasa, kondisi sosial dan politik dan ekonomi pada waktu itu, kepercayaan orang-orang yang dianut pada waktu itu, dan juga keadaan si penulis teks, penulis kitab itu, dan juga keadaan pembaca yang pertama, pembaca yang mula-mula dari teks itu, teks Alkitab itu, atau kitab itu. Nah, saudara, saya akan kasih satu contoh dalam 1 Timotius 2 ayat 12. Ayat ini berbunyi begini. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar,
dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Setelah waktu kita baca teks seperti ini, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Sudah ada orang tertentu waktu baca ayat ini, kemudian dia membuat kesimpulan bahwa kapanpun, dimanapun, perempuan pokoknya nggak boleh ngajar dalam gereja. Ya, dia nggak boleh memimpin apapun dalam gereja. Dia nggak boleh jadi guru sekolah minggu. Dia nggak boleh jadi ketua komisi. Dia nggak boleh jadi liturgis. Perempuan nggak boleh jadi hamba Tuhan. Perempuan nggak boleh jadi pendeta. Perempuan nggak boleh jadi gembala. Bahkan yang lebih ekstrim, perempuan nggak boleh ngomong sama sekali di gereja. Harus diam saja. Dan cuma boleh hanya jadi pendengar. Karena bukankah ayat itu ngomong begitu? Nah, saudara, kesimpulan yang terlalu disederhanakan ini adalah salah satu contoh cara baca Alkitab yang salah karena mengabaikan konteks sejarah dan budaya. Nah, surat ini, 1 Timotius ini adalah surat dari Paulus kepada Timotius yang pada waktu itu si Timotius ini melayani di Efesus, di kota Efesus. Nah, saudara, gereja di Efesus ini punya masalah khusus dengan guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Dan para wanita, para perempuan di kota Efesus pada waktu itu sangat rentan terhadap ajaran palsu ini. Mereka mudah sekali ditipu oleh ajaran-ajaran itu. Ya, kita bisa lihat di 2 Timotius 3 ayat 1-9 tentang betapa rentannya wanita-wanita ini ditipu oleh ajaran palsu itu. Nah, dalam konteks inilah, saudara-saudara, Rasul Paulus melarang perempuan di kota Efesus untuk mengajar. Karena mereka belum cukup pengetahuan tentang kebenaran. Mereka belum cukup pengalaman. Tapi di bagian lain, saudara-saudara, kita lihat di bagian lain dari Alkitab, kita melihat ada Deborah misalnya. Ada satu tokoh yang menjadi hakim di Israel. Kita melihat ada orang namanya Priscilla dan Aquila, suaminya. Priscilla istrinya, Aquila suaminya. Mereka berdua sama-sama mengajar seorang tokoh besar yang namanya Apolos. Seorang pengkhotbah besar tentang jalan Allah, tentang kebenaran. Kita bisa lihat ini di Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Nah, saudara, kalau begitu, kesimpulan yang tadi itu adalah kesimpulan yang tidak tepat. Yang mengatakan bahwa perempuan nggak boleh ngapa-ngapain di gereja, nggak boleh berdiri di depan mimbar, nggak boleh mengajar, nggak boleh khotbah misalnya, nggak boleh ngajar sekolah minggu misalnya. Nah, kondisi ini saudara-saudara bisa berbeda kalau kaum perempuan itu sudah terdidik dalam pengetahuan dan dalam kebenaran. Nah, sebetulnya saudara-saudara, larangan ini, larangan untuk mengajar dan sebagainya, itu untuk semua orang yang belum terdidik di dalam kebenaran. Kalau kita belum terdidik dalam kebenaran, jangan coba-coba ngajar. Tapi kebetulan di kota Efesus pada waktu itu ditujukan untuk para perempuan. Nah, saudara-saudara, ini satu contoh bahwa ada cara baca Alkitab yang salah kalau kita tidak memperhatikan konteks budayanya, konteks sejarahnya pada waktu itu. Nah, saudara, saya ingin sekarang masuk ke satu hal yang lain lagi. Cara salah baca Alkitab itu bisa terjadi kalau kita mengabaikan konteks, tapi konteks seluruh Alkitab. Waktu baca satu ayat kecil, kita langsung ambil kesimpulan tanpa peduli bagaimana sisa Alkitab ngomong apa, kita nggak peduli. Nah, itu kesalahan baca, saudara-saudara. Nah, ini kita bahas yang berikutnya ini. Yang pertama, saya ingin bahas tentang baptisan. Baptisan. Saudara, waktu baca ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab, ada orang-orang tertentu yang membuat kesimpulan cepat sekali bahwa baptisan dengan air itu adalah syarat mutlak untuk keselamatan seseorang. Kalau nggak dibaptis dengan air, maka pasti masuk neraka. Karena menurut dia,
Setelah dia baca ayat-ayat tertentu, dia membuat kesimpulan bahwa kalau mau diselamatkan harus dibaptis dengan air. Kalau enggak, maka tidak mungkin diselamatkan. Sudah saya kasih contoh ayatnya ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 16. Ayatnya berbunyi begini. Berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Diselamatkan oleh baptisan. Markus 16 ayat 16 berbunyi begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara-saudara, waktu baca ayat-ayat seperti ini, ada orang yang menyimpulkan bahwa yaitu tadi, kalau enggak dibaptis pasti binasa dia. Pasti tidak diselamatkan. Ya, saudara-saudara, kesimpulan ini saudara-saudara adalah hasil dari cara baca Alkitab yang salah. Kenapa? Karena kita mengabaikan konteks seluruh pengajaran Alkitab. Saudara, kalau kita perhatikan konteks seluruh Alkitab, misalnya ya, kalau ada orang yang berkata bahwa tanpa dibaptis maka dia tidak mungkin diselamatkan, maka saya ingin tanya begini. Bagaimana dengan salah satu penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus? Kepadanya Yesus berkata begini, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, penjahat itu nggak sempat turun dulu dari salib, dibaptis dulu di sungai atau di sumur dekat salib itu, kemudian dia dipaku lagi, disalib lagi, baru dia diselamatkan. Saudara, nggak ada sempat kayak begitu. Artinya apa? Artinya ada keselamatan diberikan, tapi belum sempat ada baptisan. Ya, saudara, tidak ada pembaptisan pada waktu itu, tapi ada keselamatan. Contoh lain, bagaimana dengan wanita berdosa yang mengurapi Yesus? Kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 50. Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, sekali lagi, tidak ada pembaptisan, tapi ada keselamatan. Yang lain lagi, saudara, bagaimana dengan orang yang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus? Di Matius 9 ayat 2. Yesus berkata kepada dia, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, tidak ada pembaptisan, tapi ada dosa yang diampuni. Ada keselamatan di situ. Nah, saudara, ini waktu kita lihat konteks keseluruhan Alkitab, maka kita bisa pahami bahwa kita perlu memahami satu ayat, tapi diterangi oleh ayat-ayat yang lainnya di dalam Alkitab. Saudara, dalam Roma pasal 6, firman Tuhan berkata bahwa baptisan yang menyelamatkan adalah baptisan rohani. Yaitu apa? Dibaptiskan dalam kematian Kristus. Rasul Paulus berkata begitu dalam Roma. Dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baptisan yang penting adalah baptisan secara rohani. Dalam ayat 1 Petrus tadi pun, ya 1 Petrus 3 tadi itu, waktu kita bertemu dengan kalimat kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Saudara, kalimatnya tidak selesai sampai situ. Petrus melanjutkan lagi. Oh, ngomong-ngomong, maksudnya bukan baptisan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita bisa tahu dari sini bahwa tindakan dibaptis dengan air itu bukan syarat mutlak untuk diselamatkan. Tapi, saudara-saudara, meskipun demikian, baptisan dengan air adalah deklarasi iman yang ditunjukkan secara umum
Sehingga ini adalah bagian yang seharusnya tidak terpisahkan sebagai bukti dari pertobatan, bukti dari baptisan secara rohani. Itu sebabnya orang yang percaya itu seharusnya dibaptis dengan air. Ya, meskipun baptisan itu bukan syarat mutlak untuk diselamatkan. Tapi kita harus dibaptis. Jika itu memang memungkinkan, harus dibaptis. Nah, saudara, yang kedua, saya ingin kasih contoh yang kedua tentang apa yang sering kita salah baca tentang Alkitab waktu tidak memperhatikan konteks Alkitab secara keseluruhan. Kedua, tentang doa. Kita baca Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13 berkata begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya ulangi, saudara-saudara. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Wah, saudara-saudara, kalau baca ayat seperti ini pasti senang banget ya. Ada berapa banyak orang yang baca waktu ayat seperti ini, kemudian merasa begini. Wow, kalau begitu apapun yang aku minta kepada Tuhan Yesus, pasti dijamin 100% pasti dikabulkan Tuhan. Kan ayatnya ngomong begitu. Apa juga yang kamu minta dalam namaku? Seolah-olah saya punya kekuatan magis yang luar biasa dalam doa saya. Seolah-olah saya bisa kendalikan semua orang. Saya bisa kendalikan semua peristiwa lewat doa saya. Seolah-olah doa saya adalah remote control yang bisa mengendalikan kuasa ilahi kemanapun saya mau. Doa saya akan membuat Tuhan jadi semacam jin pribadi yang akan mengabulkan semua keinginan saya. Kalau ada orang yang doanya nggak dikabulkan, itu pasti orang nggak punya iman, atau itu pasti doanya nggak sungguh-sungguh kalau dia nggak dikabulkan doanya. Dari ayat seperti ini bisa keluar kayak begitu, saudara-saudara. Pemikiran kayak begitu, perkataan-perkataan kayak begitu. Kalau ada orang yang sakit dan doa misalnya, tapi nggak sembuh, wah itu pasti orang yang nggak punya iman. Sampai ada lagu bukan yang mengatakan doa mampu mengubah segala sesuatu. Ada lagu yang lain mengatakan bahwa ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa mukjizat itu nyata. Saudara, sayangnya ini adalah cara baca Alkitab yang salah. Saudara, apa pengajaran bagian lain dari Alkitab tentang hal ini? Tentang doa. Saudara, yang pertama, dalam Markus 11 ayat 24 dan 25. Saudara, ini menunjukkan bahwa waktu kita berdoa kepada Tuhan, relasi kita dengan sesama itu ada pengaruhnya pada doa kita. Saya bacakan Markus 11 ayat 24 dan 25, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sudah kita perhatikan baik-baik. Pengajaran Alkitab di bagian yang lain mengatakan bahwa ini doa dikabulkan atau enggak, terhalang atau enggak, tergantung pada relasi kita dengan orang lain. Apakah relasi kita dengan orang lain oke atau enggak? Itu pengaruh dengan doa kita, saudara-saudara. Yang lain lagi, nomor 2, saudara, tentang doa. Apa yang Alkitab ajarkan? Yang kedua, motivasi kita itu ada pengaruhnya pada doa kita.
Saya bacakan Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, motivasi kita kalau salah, ya jangan harap itu akan terwujud, terkabul doa itu. Dan apa pengajaran Alkitab yang berikutnya tentang doa? Iman kita ternyata berpengaruh. Kita bimbang atau kita beriman. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Saya bacakan, saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Waktu kita berdoa, saudara-saudara, kita bimbang atau kita doa dengan iman, ada pengaruhnya, saudara. Dan yang keempat, kehendak Tuhan sangat penting untuk terkabulnya doa kita. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 saya bacakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara mau berdoa sesering apapun, doa sekeras apapun, kalau saudara berdoa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doa saudara juga tidak akan pernah terkabulkan. Saudara, inilah pengajaran-pengajaran Alkitab tentang doa. Waktu kita memfokuskan kepada satu ayat aja, maka seringkali pandangan kita, kesimpulan kita terlalu berat sebelah. Bahwa doa kita adalah sebagai remote control, bisa kontrol kuasa ilahi dalam segala hal, dalam semua orang yang kita doakan. Saudara, tidak selalu begitu. Tapi kita harus perhatikan konteks pengajaran Alkitab secara keseluruhan. Yang ketiga, saudara, contoh yang berikutnya tentang tokoh yang namanya Kain, anaknya Adam dan Hawa. Saudara-saudara, dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 5, ada orang yang menyimpulkan dengan salah bahwa persembahan Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan karena Kain mempersembahkan hasil bumi, hasil pertaniannya. Sementara persembahannya Habel diindahkan oleh Tuhan karena Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Saudara mungkin pernah ditanya begitu dengan anak kecil ya. Loh kok Kain nggak diterima persembahannya, kok Habel diterima? Kita jawab, oh karena Kain persembahkan tumbuh-tumbuhan, persembahkan kangkung, persembahkan sawi, wortel. Ya nggak maulah Tuhan maunya kambing, ya domba begitu. Saudara, ini ada kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Saudara, apa yang Alkitab ajarkan? Bagian lain Alkitab ajarkan tentang hal ini. Saudara, di dalam bagian Alkitab yang lain kita bisa lihat kenapa persembahan Kain itu tidak diterima. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12, saudara saya bacakan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, kenapa kok persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan? Karena segala perbuatan Kain itu jahat di mata Tuhan. Dan perbuatan adiknya benar. Ini satu bagian Alkitab, saudara, yang menjelaskan tentang Kain. Ada lagi di Yudas 1 ayat 11. Saya bacakan. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Saudara, apa maksudnya jalan yang ditempuh Kain? Ini artinya ada sebuah tafsiran yang berkata bahwa ini adalah hidup yang bersandar pada kekuatan sendiri.
bersandar pada standar kebaikannya sendiri. Dia membenci anugerah Allah. Dia membenci orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah. Dia iri kepada orang-orang lain. Dan kebencian seperti ini pada akhirnya membawa kepada pemberontakan dan pembunuhan. So, kita bisa lihat ya, waktu kita mengabaikan konteks keseluruhan Alkitab, maka seringkali kesimpulan kita, cara baca kita menjadi salah. Tadi ada beberapa contoh, saudara-saudara ya. Nah, saudara, ini hari ini saya ingin fokuskan di dalam dua hal ini saja dulu. Konteks sejarah dan budaya, kemudian konteks seluruh Alkitab. Kalau kita abaikan dua ini, seringkali kita mendapatkan kesimpulan yang salah. Nah, saudara, ini untuk hari ini, untuk malam ini. Nah, minggu depan saya akan membahas lagi tentang hal lain, tentang cara yang salah baca Alkitab, tapi tentang aspek-aspek yang lainnya. Sampai di sini, saudara-saudara. Selamat malam, Tuhan memberkati.